Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa arzuqna uluman tanfa'una. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa ahdina subul salam wa najina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana ma batan. Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita manfaatkan waktu kita untuk membaca surat At-Tariq. Surat At-Tariq ini di Al-Quran nomor 86, turun pada urutan ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Was-samaa'i, demi langit, wat-tariq, demi at-tariq, wa ma adraka, dan tahukah kamu, mat-tariqu, apa itu at-tariq? An-najmus sakib, yaitu bintang yang bersinar tajam, yang bersinar terang. In kullu nafsin, in tidaklah kullu nafsin, setiap orang, lamma, melainkan, alaiha, atasnya, hafidun, penjaga. Bapak Ibu, ayat 1 dibuka oleh Allah dengan sumpah. Allah bersumpah dengan langit dan at-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. As-sama, dari sisi bahasa, sama itu dari lafaz sama yasmu, yang tinggi. Di dalam Al-Quran kita juga menjumpai bahwa awan itu diistilahkan dengan sama. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dia telah menurunkan air hujan dari langit, maksudnya adalah dari awan mendung. As-sama, langit, itu ada hubungannya dengan manusia. Kita telah memahami bahwa Nabi Muhammad SAW pernah dibawa naik ke langit oleh Allah pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi secara fisik Allah telah menaikkan Nabi Muhammad SAW sampai ke langit 7, sampai ke Sidratil Muntaha, tempat di mana ilmu makhluk sudah puncaknya, sudah terhenti sampai di situ, masih disebut Sidratul Muntaha. Rasulullah sendiri secara maknawi ditinggikan oleh Allah di surat 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad SAW di atas akhlak yang agung. Allah yang Maha Agung menetapkan Nabi Muhammad punya akhlak yang agung. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit, demi at-tariq. Apa itu at-tariq? At-tariq itu sesuatu yang datang di malam hari dan mengetuk-ngetuk. Itu at-tariq.
Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kamu apa itu at-tariq? At-tariq adalah bintang yang bersinar tajam. Bintang itu bisa dilihat di malam hari, lalu sinarnya mengetuk-ketuk kelap-kelip. Bagi orang beriman ketika malam hari melihat ke langit, melihat bintang, maka harus mengantarkan dia, bintang itu mengantarkan dia memahami siapa Allah, memahami kebesaran Allah. Diketuklah pikiran kita, hati kita untuk memahami siapa Allah. Kembali tadi kita sampaikan bahwa antara langit dan manusia ini ada keterkaitannya. Di antara keterkaitan langit dan manusia adalah satu hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Al-Barra bin Azib. Hadisnya agak panjang ya Pak. Saya simpulkan saja ya. Satu saat kata Barra, kami berangkat bersama Nabi mengantarkan, mengiringi jenazahnya orang Ansar. Sampai di pekuburan ketika tanah digali, Rasulullah duduk. Sahabat-sahabat juga duduk. Seakan di kepalanya ada burung-burung bening. Lalu Rasulullah berujar, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, seorang hamba mukmin itu apabila berpisah dari dunia dan tidak menuju akhirat, artinya dalam kematian, maka turunlah malaikat dari langit. Jadi kalau nanti mati, itu ada malaikat turun dari langit. Sebagian mengatakan itu adalah malaikat rahmat, putih, wajah bersinar seperti matahari, membawa kain kafan dan minyak wangi dari surga. Malaikat tersebut sangat besar, besarnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut ini beda dengan malaikat maut ya. Malaikat maut mencabut nyawa. Kalau yang malaikat rahmat datang dari langit, duduk di datang ingin duduk di sisi kepalanya, berucap, wahai jiwa yang tenang, sampurlah olehmu ampunan Allah dan keridhaannya. Kalau di surat Al-Fajr apa? Ya ayatuhan nafsul mut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho maupun diridho. Kalau di surat 41 ayat 30 napa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang mulai istiqomah dengan tauhidnya sampai mati, maka ketika mati malaikat turun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Dicabutlah roh itu, rohnya orang beriman dengan mudahnya mengalir seperti air yang mengucur dari kendi, mudah. Ada di surat An-Nisa, surat An-Nisa, wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Dicabutlah roh itu, tidak ditinggalkan sekejap mata pun, lalu dimasukkan ke kafan dan ada yang dan minyak wangi tersebut, maka baunya harum. Rohnya orang beriman itu baunya. Sesudah itu rohnya kemana Bapak Ibu? Kita ini tubuh kita diciptakan dari apa? Tanah kan? Oke. Nabi Adam itu tubuhnya diciptakan dari apa? Tanah. Sesudah tanah itu diambil dari bumi, dibawa naik oleh malaikat, dicampur dengan air tin jadinya, asalnya turab, lalu pelikat jadi hama'im masnun, lalu kering kayak tembikar. Sesudah kering dikasih apa oleh Allah? Ruh. Dihidupkan ruh pada Adam itu. Ruh itu dari siapa Bapak Ibu? Dari Allah. Tubuh kita ini, badan kita dari apa? Unsur tanah. Nanti kalau mati apa? Kembali ke tanah. Tapi roh kita kemana? Kepada Allah. Roh, yakin tak di tubuh kita ada rohnya? Nah ketika mati kembali kepada Allah. Kemana roh itu? Dibawa naik ke langit. Di langit ketemu dengan malaikat. Malaikat bertanya,
roh siapa yang bagus ini yang dimuliakan. Dijawab oleh malaikat, roh si fulan dengan nama yang terbaik yang disebut oleh orang di bumi. Kita kan kalau ada orang baik mati kan mesti menyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang itu orang baik, dia aktif di masjid, dia suka disebut-sebut sama malaikat. Sampai kemana roh itu? Sampai ke langit dunia. Sampai di langit dunia apa? Was-samaa'i wat-thariq, demi langit dan at-thariq yang memukul-mukul itu. Malaikat minta izin supaya pintu langit dibukakan. Diketuklah pintu langit supaya dibuka. Maka dibukalah pintu langit. Maka malaikat ahli taqarrub mengabarkan berita kematiannya kepada penghuni langit berikutnya sampai langit ketujuh. Lantas Allah bertitah, tulislah catatan hambaku di Iliyin. Ini kalau di surat Al-Mutaffifin apa? Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Jadi ada enggak roh kita ini bawa di langit? Ada nanti Pak. Nanti kalau kita mati roh kita ini bawa naik, karena roh ini dari Allah sampai ke langit, minta dibukakan pintu langit itu. Sesudah itu Allah berfirman, kembalikanlah ia ke bumi, sebab daripadanya lah aku menciptakan mereka dan ke dalamnya aku mengembalikannya. Serta daripadanya aku akan kembali sekali lagi nanti pada hari kiamat. Kata Nabi, lantas roh dikembalikan ke jasadnya, kemudian dua malaikat mendatangi sampai di kuburan kan. Di hadis yang lain, qadim segerakan aku. Begitu ditanam, dikubur, ditinggalkan. Maka pesan Rasulullah, kalau sudah dikubur, doakan istaghfiru lahikum, mohonkan ampun untuk saudara. Karena dia sedang ditanya. Maka datangi malaikat, ditanya man rabbuka, madinuka. Terus sampaikan wajah Rasulullah itu, dijawab. Ini dimaksud yusabbitullahu, Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Ucapan kita la ilaha illallah teguh. Nanti ketika mati ditanya bisa jawab. Karena keimanan kita itu. Lalu lantas ada penyeru di langit manggil, hai hambaku benar, hampar. Jadi kamu bisa jawab dari mana itu? Dari kitabullah, kami mengimaninya gitu. Maka ada penjuru langit, hamparkanlah hambaku benar, hamparkanlah surga bagian, berilah pakaian surga, bukakanlah pintu bagian surga. Wabsiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini dulu kami senyum, Bapak Ibu, kita ini kalau sudah tua, mungkin sakit-sakitan, ada tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda bahwa kita mesti kembali pada Allah. Enggak usah takut. Orang beriman tidak boleh takut. Karena kematian itu adalah kemuliaan yang akan Allah berikan, mengangkat derajatnya. Tapi yang terpenting apa? Menjaga iman, menjaga tauhid, menjaga kesolehan, jangan sampai rusak iman kita. Nah, didatangilah dia dengan apa? Dengan amal solehnya itu dalam bentuk orang yang sangat bagus. Minta supaya kiamat jadi alam barzakh diluaskan sejauh mata memandang, diluaskan. Minta kalau saat itu terjadi kiamat, saking indahnya. Jadi mati itu terputus sudah Pak. Orang mati kan terputus badannya nggak gerak, karirnya sudah terputus, status sosialnya terputus, gelar akademik terputus. Tapi kalau orang beriman naik, derajatnya teman. Sebaliknya kalau si hamba kafir, maka yang menjemputnya adalah malaikat azab, membawa kain kafan berwarna hitam legam terbuat dari rambut, duduk di sisinya, luasnya juga besarnya sangat besar. Kalau di Al-Quran, keluarlah roh yang busuk, yang buruk, berat, dipukul wajah dan punggungnya.
Begitu keluar, maka roh itu dibawa naik ke langit. Malaikat-malaikat bertanya, roh siapa yang busuk itu, yang buruk? Disebutlah nama Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan, nama buruk. Sampai ke langit dunia, minta dibukakan, wassala'i wat thariq, tidak dibukakan pintu langit. Rasulullah membaca surat Al-A'raf ayat 40, tidak dibuka bagi mereka pintu langit dan tak akan mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Kemudian Allah berfirman, tolong catatlah catatan dalam sijin di bumi paling rendah. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabum marqum wailu yauma idzil mukazzibin. Roh itu karena tidak dibuka pintu langit dibuang jauh-jauh. Bapak bisa bayangkan, roh kita dari Allah, lalu ketika dibawa kembali ditolak sama Allah ini, dibuang jauh-jauh. Rasul membaca surat Al-Hajj ayat 31, siapa yang menyekutukan Allah maka seolah-olah dia tersungkur dari langit, lantas burung menyambarnya atas sebagaimana diterbangkan angin di tempat yang jauh. Seperti burung disambar oleh burung atau dihempaskan oleh, dibawa ke bumi, melihat tubuhnya dibawa kuburan, ya wailata ila aina tadzabun, aduh celaka, dibawa kemana sih? Ditanyai malaikat nggak bisa jawab, dipukul sama malaikat. Kalau sampai itu terdengar oleh manusia, maka manusia pasti pingsan saking berat. Kuburnya disempitkan dan minta supaya kiamat tidak terjadi saat itu. Wassama'i wat thariq, Allah bersumpah dengan langit, at-thariq bintang. Bintang disebut at-thariq karena datangnya di malam hari mengetuk-ngetuk. Tapi satu saat juga kita juga ketika mati, roh kita dibawa naik ke langit itu dan minta malaikat supaya membukakan pintu. Diketuklah pintu langit itu karena kemuliaan orang beriman. Tapi bagi orang kafir tertutup, jatuh tersungkur. Maka itu kalau orang beriman jiwanya mutmainnah. Kalau orang kafir nggak bisa ketemu, kalla innahum kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjub. Roh ini asalnya suci bersih, maka ketika mati harus bersih. Kalla bal rana ala qulubihim. Hatinya tertutup ron itu tutup ron itu Pak. Karena perbuatan maksiat mereka itu, kekafiran, kemunafikan, menutup hatinya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Saat itu mereka terhijab untuk bisa melihat wajah Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah. Kita lanjutkan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Tidaklah setiap orang melainkan pasti ada penjaganya. Setiap orang pasti ada penjaganya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita ciptakan untuk apa? Beribadah kan? Oke. Kita hidup kan untuk beribadah. Kita beribadah ada perintah kan? Ada perintah puasa, perintah sholat, perintah haji, perintah zakat, perintah supaya akhlak kita bagus, supaya jujur, dan macam-macam ibadah, ibadah badan, ibadah qauliyah, ibadah hati. Terus ada larangan ini. Kalau Bapak bisa lakukan itu, terjamin enggak? Dijamin enggak nanti? Atau ada kekeliruan enggak? Nah, kalau Bapak kerja di perusahaan, mesti kan ada jaminan kesehatan, ada nanti kalau pensiun sekian gitu. Tapi itu pasti nggak dilakukan? Pasti nggak? Belum tentu. Perusahaan yang sudah memberikan jaminan itu ketika nanti pensiun belum tentu terpenuhi semuanya, belum. Tapi dalam hidup ini semua yang Allah jamin, apa yang kita lakukan, perintah yang kita
kita mentaati atau kita menjauhi larangannya, dijamin sempurna akan dibalas Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Dalam perjalanan hidup kita, kalau Bapak perhatikan nih, kita perhatikan ayat-ayatnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ayat 5 sampai 7, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Hendaklah manusia perhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung dan tulang dada. Bapak, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita masih janin, dijaga nggak sama Allah? Ketika masih bayi, dijaga nggak sama Allah? Kalau bapak ibu kita tidak punya rasa sayang, cinta, kita nggak akan bisa hidup. Kalau manusia ini nggak ada yang sayang sama sekali sama bayi, nggak akan bisa hidup kan? Dijamin, dijaga oleh Allah dari sisi penciptaan. Di ayat 8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Nanti pada hari kiamat dijamin hidup semuanya enggak yang sekarang hidup? Anak sing ketintal enggak kira-kira? Berapa jumlah manusia? Dari Nabi Adam sampai hari kiamat pinten, Pak? Ada enggak bayangan kayak kelalen be aku kan? Ada enggak kayak gitu? Enggak ada, Pak. Ini mustahafid, dijaga semuanya. Sesudah dihidupkan kemana manusia? Dikirim ke padang mahsyar kan? Bapak bayangkan di padang apa kalau kita di alun-alun di stadion gitu, kumpul 1 miliar orang ya napa? 10 juta ngoten ya napa? Terus gak ketemu baik koncone goleki saged ta? Nanti pada hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar. Ada enggak yang terus wonge cilik, gak ketok ngoten? Enggak ada. Semuanya terjamin terjaga yaumatu belas sarair. Pada hari itu di padang mahsyar yang sarair aja ditampakkan oleh Allah. Semuanya dihisab. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada yang tidak hidup, semuanya hidup yang pernah hidup, dihidupkan semuanya. Sampai dengan masalah hati. Paling sulit kan hati ini. Nggih. Sama-sama ke masjid. Hati ini kan tempatnya niat, Pak. Kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah, sing ibadah bisa menjadi dosa. Ibu masak di dapur, biasa kan kebiasaan ini. Tapi kalau niatnya bismillah, mencari ridho Allah, pengen keluarganya sehat, makan dengan makan yang bagus, pengen sehat, ibadah cek bagus, beribadah enggak? Tapi bapak ke masjid, niatnya pengen dipuji orang, jadi syirik enggak? Syirik, Pak. Tapi semuanya belas saraid dibuka oleh Allah semuanya. Enggak sama. Ada orang Jumatan saja enggak sama. Kan hadisnya jelas itu nih. Nek datang pertama pahalanya berapa? Seperti unta, telat pinten? Sapi, telat malih kayak kambing, telat lagi kayak ayam, telat lagi kayak telur. Nek wis khotib ketutup bukune nggih. Ketoke mau ke masjid. Yaumatu belas hari terjaga saat itu. Famalahu min quwwati wala nasir, maka bagi manusia tidak ada lagi kekuatan dan pula ada penolong. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Malik Yaumiddin. Tidak ada yang berkuasa itu, tidak ada yang memiliki kecuali Allah saja. Was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis, langit dijaga oleh Allah, bumi dijaga oleh Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Untuk itu dalam rangka jaminan itulah maka Allah menciptakan malaikat menjaga manusia. Apa tugas malaikat yang menjaga manusia apa saja? Di surat 13 ayat 11
lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Di depan kita ada malaikat, belakang kita ada malaikat. Allah perintahkan jaga. Napa malaikat, napa iblis ketika dikutuk sama Allah, napa janji ini? Tangguhkan aku ya Rabb sampai hari kiamat. Akan aku goda anak cucu Adam dari depan, belakang, kanan, kiri. Perlu penjagaan enggak hidup ini? Orang beriman perlu dijaga sama malaikat enggak, Pak? Perlu. Kalau tidak dijaga sama malaikat, bablas kita ini, Pak. Iblis, setan itu depan, belakang, kanan, kiri. Ketika azan menjauh setan. Ketika sholat Allahu Akbar teko, okay. Ketika azan menjauh kan gitu. Ketika Allahu Akbar wis memean eling. Kuncine lali paling dadi eling lah ngono. Nggih. Ini kan perlu penjagaan. Apalagi di surat 82 10 sampai 12, surat 50 17 18 yatalaqal mutalaqiyani anil yamin wa anis simali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid. Kanan kiri kita ada malaikat ini. Di surat Al-Infitar disebutkan perkataan perbuatan kita mulai dari balik sampai saniki sampai mati catat rawi. Enten. Napa sekretaris sing iso nulis omongane wong utuh ngoten enten. Ayo ndoleki arsip mau sik ndak boleh ngoten nggih. Ini dicatat rapi oleh malaikat, tidak pernah gaib dan tidak pernah keliru. Nanti pada hari kiamat ketika di padang mahsyar digiring manusia, diikuti oleh malaikat ini, Pak, diikuti saksi. Kata malaikat ini kita pun kan dikasihkan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Lalu dikalungkan, terbuka Iqra kitabak. Kamu baca sendiri kitabmu. Kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba, surat 17. Cukup dirimu yang bisa menghitung. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini loh Bapak Ibu. Jadi semuanya terjamin oleh Allah. Kita coba untuk melihat urut-urutan nikmat Allah kita coba melihat. Hidup ini pertama kali Allah ngasih kita apa sih, Pak? Di surat 2 ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, tauhidkanlah Dia yang menciptakan kamu. Kita ini pertama kali anugerah Allah adalah nikmat penciptaan. Apa itu nikmat penciptaan? Diingatkan di surat A76 ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang saat itu belum menjadi satu bisa disebut. Bapak usia binten? Umur binten? Umur 60, 70 tahun silam Bapak di mana? Kita di mana? Kan enggak ada, Pak. Nama kita enggak ada, roh kita juga di mana? Kalau ditanya, roh Anda 80 tahun silam di mana? Enggak tahu kan? Waro-waro procot dadi menungso, ada rohnya. Itu kan nikmat. Dikasih hidup kan itu. Masih ada enggak yang mau dikasih hidup lagi sama Allah? Masih bayi belum lahir. Ada calon-calon manusia yang akan dikasih nikmat hidup oleh Allah. Sesudah itu apa? Sesudah dikasih hidup oleh Allah, di surat 2 ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Dia Allah yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Jadi dikasih apa oleh Allah, Pak? Sudah disiapkan tempatnya, disiapkan waktu. Dari mana waktu? Dari peredaran ini kan, ada bintang, langit.
Lalu kita dikasih nikmat dua ini oleh Allah, nikmat tempat dan waktu. Di mana tempat kita ketika Allah ngasih kita hidup pertama kali di mana? Di rahim kan? Di rahim ya Pak. Waktunya berapa bulan? 9. Terus setelah lahir tempat kita di mana? Di bumi kan? Sampai kapan waktunya? Sampai mati. Nanti sesudah mati masih dikasih tempat gak sama Allah? Di alam barzah masih ada waktunya. Ada sampai kiamat. Nanti sesudah kiamat terjadi dikasih tempat gak? Surga atau neraka? Dikasih waktu. Khalidina fiha. Waktunya tak terbatasi. Pun sesudah itu dikasih oleh apa Allah? Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dia telah menurunkan air hujan dari langit, dari awan ya. Lalu Allah mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rizki bagimu. Dikasih apa? Rizki, kebutuhan hidup. Mulai dari lahir sampai saat ini, mulai dari kandungan itu saketorip nomor. Yang ngasih siapa itu? Allah perintahkan kamu hitung nikmat rezeki itu. Wa in ta'udu nikmatallah, kamu enggak akan bisa menghitung. Banyak nomor buatan. Kalau oksigen dicabut sama Allah bisa hidup enggak? Kalau alam ini dihancurkan sama Allah bisa enggak hidup? Enggak bisa. Belum lagi mata kita kalau sampai buta, otak kita kalau rusak, jantung kita kalau rusak, ginjal kita berapa nilainya? Tidak bisa dihitung, banyak sekali Pak. Baru 3 ya, baru 3 ini. Sesudah itu Allah kasih nama Pak. Kita hidup ini inna alaina lal huda. Kita dikasih petunjuk bimbingan oleh Allah. Maka Al-Quran hudal linnas. Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bimbingan bagi manusia. Juklak hidup ini sudah Allah turunkan. Lek ngene ning swarga, lek ngene ning neraka sudah Allah turunkan itu. Diturunkan kepada Rasul. Rasul diperintahkan untuk menyampaikan, disampaikan oleh Rasul, dilanjutkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in terus sampai dari ulama-ulama. Dikasih perangkat cek faham, dikasih perangkat apa? Wa ja'ala lakumus sam'a, dikasih pendengaran, rungokne, fahami. Dikasih lagi perangkat apa? Penglihatan, lihat ayat Allah supaya paham. Dikasih perangkat apa? Akal kan? Lek akal yang betul sehat bisa paham enggak paham. Dikasih fitrah. Sudah Allah turunkan semuanya itu. Sudah diturunkan oleh Allah. Nah, manusia milih. Gelem napa mboten? Inna hadainahu sabila imma syakira. Kami sudah turunkan petunjuk itu. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kalau bersyukur surga. Kalau kufur neraka. Itulah manusia. Allah mentakdirkan malaikat taat saja, nggak ada surga, nggak ada neraka bagi malaikat. Allah mentakdirkan alam semesta, langit dan bumi taat saja, bertasbih tahmid setiap hari. Tapi Allah mentakdirkan manusia beribadahnya memilih. Maka manusia ini ada yang mukmin, ada yang enggak kafir. Barang siapa mau beriman, berimanlah. Barang siapa mau kafir, kafirlah. Itulah manusia. Maka ada surga, ada neraka. Kalau kita berbicara amal soleh, Bapak beramal soleh. Ketika kita beramal soleh, bagaimana Allah memperlakukan hambanya? Kalau kita beramal dikasih pahala berapa? 10 kali lipat. Tambah ikhlas dikasih berapa? Sampai 700. Tambah ikhlas lagi kasih berapa? Tak terhingga. Kadang dikasih lebih baik dari 1000 bulan kan itu. Kalau kita durhaka, kalau kita maksiat, bagaimana sikap Allah kepada hambanya yang maksiat?
Ditunggu kapan istighfarnya, kapan tobatnya. Dosa itu banyak sekali, terus bertobat, diterima gak sama Allah? Allah Syakur, Allah As-Sabur. Ketika ada hambanya taat, dibalasi berlipat-lipat. Ketika ada hambanya yang berbuat maksiat, ditunggu kapan tobatnya dan diampuni ketika dia tobat. Pun kita kalkulasi, Bapak dikasih hidup di dunia kira-kira 70 tahun, terus mati. Bapak bisa taat, husnul khotimah, dikasih apa? Di akhirat surga. Nikmat sempurna selama-lamanya. Sebanding enggak? Ayo sebanding kamu badan. 70 tahun taat, husnul khotimah, dibalasin apa? Surga tak terhingga selama-lamanya. Sebanding kamu badan, Pak? Badan. 70 tahun itu masih dikurangi masa anak-anak. Dereng balik pinten 15 tahun. Karek pinten? 55. 55 tahun gawe turu nih pinten? Sedina sewengi 8 jam, kan gak ditulis itu tidur. 8 jam. Sepertiganya 18 tahun. 15 tambah 18 33. 70 dijupuk 33. Karek pinten? Sik leye-leye malih nggih. Ini loh Pak, nikmat Allah itu Pak. Ini kalau sampai kemudian dikasih nikmat yang begitu luar biasa, manusia tidak mau mengambilnya, apa namanya? Jauhlah, bodoh. Manusia ini bodoh Pak. Inilah dimaksud di surat 33 72 itu. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Amanah itu dipikulkan sama manusia. Langit enggan, bumi enggan, gunung enggan, takut kalau nggak bisa memikulnya. Dipikul sama manusia. Tapi ketika manusia memikulnya, banyak yang dolim, banyak yang bodoh. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Lihat langit, Allah bersumpah. Tinggi kan? Manusia ditinggikan oleh Allah seperti langit. Rasul diangkat sampai ke langit. Menerima salat 5 waktu. Akhlaknya ditinggikan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. At-tariq, bintang. Di langit ada bintang. Karakter bintang at-tariq, memukul-mukul datang di malam hari. Tersentuh nggak hati kita ketika kita melihat ke langit? Nanti manusia ketika mati, rohnya akan dibawa ke langit. Pintu langit minta dibukakan oleh malaikat. Dibuka apa buatan? Sampai buatan dibuka, kita tidak akan sampai kepada roh kita ini. Dibuang jauh-jauh dari langit. Naudzubillah. In kullu nafsin lamma 'alaiha. Yang sungguh-sungguh dalam hidup ini percaya yakin dengan janji Allah. Yakin dengan Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulun fasl. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Di ayat di penghujung ayat ini apa? Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batin. Wa ma huwa bil hazl, dan ia Al-Quran sama sekali bukan perkataan senda gurau. Bapak sudah baca hadis, Bapak sudah baca Quran, itu bukan senda gurau. Itu adalah kebenaran datangnya dari Allah, beriman, yakin. Nanti kalau mati pasti akan terjadi seperti itu. Bukan senda gurau. Apa ada kitab yang menjelaskan tentang nanti sudah mati? Tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Apa ada selain Quran? Tidak ada. Selain wahyu tidak ada. Maka posisi Al-Quran adalah posisi kitab yang sangat besar, yang agung. Kebesaran Al-Quran menyamai besarnya langit dan bumi. Wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa aqidu kaida famahiril kafirina amhilhum ruwaida.
Sesungguhnya mereka orang kafir melakukan tipu daya, tidak mau percaya dengan Al-Quran, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman dengan hari kiamat. Wa aqidu kaidah, kata Allah, aku pun membalasnya dengan tipu daya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaidah, maka tangguhkanlah orang kafir itu, biarkanlah mereka sejenak bersenang, biarkanlah itu pilihannya. Tapi nanti ketika mati pasti dia akan melihat kebenaran itu. Nah, Bapak Ibu, nunggu percaya ndelok dhisik napa sakniki? Beriman itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kapan itu? Sebelum mati. Karena orang kafir berimannya kapan? Ketika mati. Orang kafir beriman kapan? Ketika di akhirat. Tapi kita berimannya sebelum mati. Iman yang benar adalah sebelum mati. Jadi nanti manusia itu beriman semuanya, cuma berimannya tidak pada waktu yang pas. Maka ketika mati melihat, percaya, tapi percaya tertolak. Jadi iman itu adalah yakin, beriman kepada yang gaib, belum bisa dilihat tapi kita beriman. Kita yakin, bahkan kita dianjurkan sampai iman kita pada tataran ihsan. Seakan-akan kalau kita beramal soleh gini, seakan-akan surga di depan kita. Kalau kita hendak berbuat maksiat, seakan-akan depan kita ada neraka. Itulah ihsan. Kan dua, Pak. Seakan Anda melihat Allah atau Allah melihat Anda. Berat mana? Seakan Anda melihat Allah atau Allah melihat Anda. Kalau seakan Allah melihat kita, bisa. Tapi seakan kita melihat Allah, sulit. Sulit itu, Pak. Bapak beramal seakan Bapak melihat Allah, itu berat. Tapi itu ada di dalam hadis, itulah ihsan. Seakan-akan kamu melihat Allah, atau kalau paling tidak seakan Allah melihat kamu dalam beramal. Pun ini gambaran dari surat At-Tariq. Kata kuncinya apa? In kullu nafsin lama 'alaiha. Terjaga semuanya. Kita mesti yakin, kita mesti beriman, membangun diri, yakin semua yang kita lakukan itu dijamin akan dibalasi oleh. Karena semuanya dijaga, semuanya tertulis, tidak ada satupun yang akan luput nanti pada hari kiamat. Pun ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas kehadiran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan memberikan kekuatan bisa istiqomah di jalannya. Masjid ini dibangun berharap nanti kalau kita mati mengalir. Tapi mengalirnya pahala yang Bapak sudah tanam di masjid ini tergantung dari dilanjutkan apa mboten ngajinya ini sesudah kita mati. Kalau sampai masjid ini tidak ada kajian, terus masjid ini kosong, nggak ada yang memakmurkan, maka sia-sia apa yang Bapak lakukan. Maka kita menanam sekarang ini supaya nanti kalau kita mati tetap mengalir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.